Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Saiful Islam. Saya dari kelompok 3 akan membuka presentasi ini yang berjudul dampak kerusakan alam bagi manusia dan bagaimana pandangan Islam akan hal tersebut. Baik, saya akan membacakan yaitu pendahuluan. Bab 1, pendahuluan. Kerusakan lingkungan hidup merupakan akibat populasi manusia dan faktor perkembangan zaman. Populasi manusia sangat mempengaruhi keadaan alam di sekitarnya. Semakin banyak populasi manusia di situ daerah, maka kebutuhan hidup juga bertambah. Manusia sebagai makhluk hidup sangat tergantung pada lingkungan. Manusia akan musnah jika lingkungan yang menjadi tempat hidupnya rusak. Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan. Rusaknya lingkungan hidup ini tidak hanya akan merugikan manusia saja. Lingkungan hidup adalah kesatuan yang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan berlangsungnya kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia sebagai makhluk hidup sangat tergantung pada lingkungan. Manusia akan musnah jika lingkungan yang mereka tempati rusak. Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu di kehidupan bumi sudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Peran lingkungan hidup bagi kehidupan, yakni alam menyediakan kekayaan berupa udara, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Manusia dengan seluruh akal budinya dapat memanfaatkan segalanya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, lingkungan memiliki peran sangat penting bagi kehidupan. Tanpa lingkungan, manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Terima kasih. Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak kepada manusia saja, akan tetapi kerusakan lingkungan hidup juga berdampak kepada tatanan ekosistem yang ada di alam ini. Manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai beragam kebutuhan hidup untuk memenuhi kehidupannya yang semakin hari semakin bertambah seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Maka semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhinya. Tetapi sarana untuk memenuhi kebutuhan tidak dapat bertambah. Berbagai kerusakan lingkungan terjadi akibat ulah manusia, sehingga dampaknya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika Anda menebang pohon, Anda juga harus menanamnya, agar keseimbangan ekosistem hutan tetap terjaga. Berikut ini akan dijelaskan 5 dampak kerusakan alam bagi kehidupan. Yang pertama, banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungannya. Banjir dapat menyebabkan terendamnya suatu tempat. Akan tetapi, banjir juga dapat menyebabkan nyawa banyak melayang karena arus yang sangat deras. Banjir biasanya disebabkan karena sampah di sungai yang menggunung sehingga aliran sungai tidak lancar. Sehingga ketika musim penghujan, air akan meluap ke permukiman warga. Yang kedua, tanah longsor. Bencana ini banyak menimbulkan korban jiwa akibat tertimpa reruntuhan
bebatuan dari lereng maupun bukit. Bencana ini diakibatkan karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Bencana tanah longsor disebabkan karena penebangan pohon secara liar tanpa adanya reboisasi sehingga terjadinya erosi. Bagaimana tidak, ketika hujan lebat, pohon yang berfungsi untuk menyerap air sudah tidak ada karena sudah ditebang secara liar tanpa adanya reboisasi, sehingga air hujan mengenai langsung tanah sehingga terjadinya erosi. Yang ketiga, pencemaran. Dampak pencemaran dapat mempengaruhi kesehatan manusia yang ada pada daerah tersebut. Berbagai penyakit tidak biasanya terjadi. Pencemaran juga termasuk kerusakan alam akibat ulah manusia. Apabila sudah ada pabrik di suatu permukiman, beberapa lingkungan dapat tercemar. Pandangan Islam terhadap lingkungan. Agama sebagai sumber nilai, moralitas, dan spiritual bagi masyarakat penduduknya merupakan salah satu faktor strategis yang turut mempengaruhi pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup. Karena itu, konsep-konsep dan ajaran agama pada gilirannya mempunyai arti penting bagi pengembangan kesadaran kelestarian lingkungan hidup. Dalam kaitan ini, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian masyarakat akan ikut mempengaruhi konsep pandangan tentang lingkungan hidup. Alam dan kehidupan merupakan lingkungan hidup manusia dalam sistem alam semesta. Dengan sistem nilai dan norma tertentu, manusia dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif, yang bermanfaat, maupun menjadi negatif atau mudarat. Dampak manfaat akan membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, atau kemuliaan. Sedangkan dampak mudarat bisa menyebabkan kehancuran kehidupan manusia sendiri. Di zaman yang serba modern, pengelolaan sumber daya lingkungan yang berbeda di bumi ini menampaki dampak kemajuan yang begitu besar. Namun, di balik kemajuan itu terdapat insting negatif yang mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan yang berada di bumi ini. Masalah lingkungan ini pada hakikatnya adalah masalah yang dipandang dari sudut kepentingan manusia itu sendiri. Masalah ini juga timbul karena adanya perubahan lingkungan sehingga lingkungan itu tidak atau kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia dan menanggung kesejahteraannya. Dalam pengerusakan lingkungan ini merupakan persoalan yang dimana itu sebagai pelakunya adalah manusia itu sendiri, yang beranggapan bahwa semakin besar jumlah manusia yang berada di bumi ini dan makin meningkatnya kemampuan manusia untuk mengintervensi alam, baik dalam alam abiotik maupun alam biotik, maka akan mengakibatkan perubahan yang besar pula bagi lingkungan ini. Menurut Al-Sawkani, yang pendapatnya sering dikutip atau di dalam sebuah buku, ia menjelaskan bahwa al-fasad yang berarti kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan yang bersifat umum, baik karena perbuatan manusia itu sendiri seperti perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemutusan kekeluargaan, penganiayaan, dan pembunuhan antar sesama manusia atau dalam bentuk-bentuk bencana alam. Sedangkan kasab adalah setiap usaha manusia yang disertai dengan kesengajaan dan kesungguhan untuk mencapai hasil. Dari ayat ini dapat difahami bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini baik dalam bentuk kerugian karena perbuatan manusia ataupun bencana yang menimpa manusia adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, seartinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersatukan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulannya adalah lingkungan hidup merupakan tempat berlangsungnya kehidupan bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya seperti hewan maupun tumbuhan. Apabila manusia lalai dalam menjaga kelestarian alam, maka akan terjadi kerusakan. Bagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42, yakni telah terjadi kerusakan di darat maupun di laut diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia. Contohnya di sini seperti banjir, tanah longsor, pencemaran, kebakaran hutan, sampai dengan global warming yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini mempunyai kewajiban untuk menjaga, untuk mengolah, untuk melestarikan sampai dengan bertanggung jawab atas lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan. Nah, jika saja terjadi kerusakan di muka bumi ini, di lingkungan sekitar kita ini, maka dampaknya kita sendiri yang akan merasakannya. Oleh karena itu, kesadaran kita sebagai muslim yang taat adalah hal yang paling diperlukan. Satu hadis mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Sekian.